Kiki, bisa? Halo? Ibu Kiki bisa suaranya? Masih mute, Bu? Iya, Bu. Sudah bisa, Bu. Ya, silakan, Bu. Tadi belum kedengeran. Silakan, Bu, pimpin doa, Bu. Oh, iya. Baik. Selamat malam, teman-teman yang berada di waktu Indonesia bagian. Sebelum kita mulai kegiatan briefing ujian PPG kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan doa. Saya pimpin dengan keyakinan saya, yaitu Islam. Untuk yang lain, Bapak Ibu Guru bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam untuk persiapan ujian kompetensi dan ujian pengetahuan PPG kali ini. Terima kasih Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa bergabung tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih Engkau telah memberikan kami harapan dan memberikan para pemimpin kami, LPTK kami, jalan kemudahan untuk bisa sampai di sini. Selanjutnya, ya Allah, ya Rahman, kami mohon kelancaran untuk segala urusan kami, urusan orang-orang yang memperjuangkan kami, sehingga kami dapat menyelesaikan ujian demi ujian ini dengan baik, lancar, dan lulus sesuai dengan harapan kami bersama. Terima kasih ya Allah, hanya kepadamu kami berlindung dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Betty, saya kembalikan kepada Ibu Betty. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu, saya kira kita hanya mengulang apa yang Bapak Ibu sudah pernah dengar ya. Karena sampai sekarang belum ada informasi yang terbaru, khususnya terkait dengan briefing, sehingga kami menyimpulkan tahun lalu juga seperti itu. Kita akan mengulangi briefing yang Bapak Ibu sudah pernah dengar. Jadi cuma sekilas saja, nanti kalau ada pertanyaan sesudah saya selesai presentasi ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu? Sudah kelihatan. Ya. Oke. Bapak Ibu, sama seperti yang lalu, Bapak Ibu akan, ini untuk UKIN ya, akan mengumpulkan portofolio, kemudian akan melakukan praktek mengajar. Nah, di aturan untuk pembuatan video praktek pembelajaran, Bapak Ibu memperkenalkan diri di awal ya, di awal pembelajaran, Bapak Ibu memperkenalkan diri dengan menunjukkan kartu peserta. Sesudah itu, ya tentunya Bapak Ibu berpakaian yang rapi dan sopan ya, tidak harus putih hitam, tapi rapi dan sopan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau SD 2 kali 35 menit, SMP 2 kali 40 menit, dan SMA 2 kali 45 menit. Jadi videonya, proses perekamannya itu selama 2 JP ya. Nah, nanti tanggalnya diperhatikan, itu Bapak Ibu harus membuat video yang baru, bukan yang sudah dilaksanakan pada saat PPG ya. Jadi itu akan terlihat waktunya berdasarkan tanggal, bulan, dan jam perekaman.
Nah, sebelum tiba waktu hari Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu harus terlebih dahulu mengunggah RPP, ya. Kemudian hasil rekamannya yang 2JP itu Bapak Ibu edit menjadi durasi 30 sampai 40 menit, di mana minimal kelihatan kegiatan pendahuluan, membuka pembelajaran, terus kegiatan intinya. Intinya ini artinya yang nonton bisa menebak Bapak Ibu sedang menerapkan model pembelajaran apa, kemudian penutup ini kelihatan kesimpulan dengan refleksi. Nah, kemudian Bapak Ibu membuat tautan atau link video pembelajaran. Nah, di sini jangan lupa mencentang, ini bisa dilihat oleh siapa saja yang mendapatkan link ya, supaya nanti penguji tidak kesulitan untuk membuka ya. Pengalaman kami ada beberapa nanti akses tidak diberikan begitu ya kalau dibuka videonya, sehingga itu menyulitkan panitia. Jadi tolong jangan lupa untuk mencentang pada bagian siapa saja boleh melihat video ini. Kalau bisa Bapak Ibu kirim linknya ke teman untuk mengecek apakah temannya bisa membuka video Bapak Ibu. Seperti itu ya, supaya jangan menjadi masalah pada saat ujian. Ya, ini tautan Bapak Ibu isi ke form pendaftaran UKIN UKM PPG ini di sistem ya. Selanjutnya Bapak Ibu mengunggah fakta integritas yang bermaterai, juga sudah ada disediakan. Tapi saya tidak tahu persis Bapak Ibu sekarang ini karena panitia nasional ini berganti organisasinya, bukan panitia nasional lagi, tapi ada satu yang baru sehingga saya kurang tahu juga yang sekarang ini. Apakah Bapak Ibu diminta? Bapak Ibu sudah mendaftar ya? Sudah, Bu. Sudah Sudah, ada Ibu. diminta fakta integritas? Waktu pendaftar belum, Bu? Oke, ya nanti diikuti saja arahan yang ada di sistem ya. Nah ini terkait jadwal nanti. Saya lihat di WA Group sudah ada jadwal ya Bapak Ibu yang terbaru. Nanti diikuti aja jadwal itu. Ya ini untuk penguji. Nah untuk portofolio ada 6 bagian yang Bapak Ibu harus upload kalau punya ini ya publikasi. Ini. Nah ini saya stay di tanggal ini Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu masuk tanggal 19 Agustus 2022. Saya tidak katakan sampai sekarang karena saya khawatir sistem tidak menerima ya. Jadi lebih bagus ada di sini, dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengumpulkan ya, sudah tinggal mengupload nanti. Ya, ini terkait scoring, ini sistem yang kerjakan. Ini juga nanti sistem yang kerjakan. Nah, ini terkait dengan kelulusan, Bapak Ibu dinyatakan lulus kalau lulus UKIN dan UP. Ya. Nah, ini semua by sistem Bapak Ibu ya, tidak lagi ada di Uncen terkait dengan kelulusan ini, karena UKIN dan UP itu dikelola oleh pusat. Jadi Uncen sama sekali tidak diberi wewenang terkait dengan kelulusan Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, ini pas COVID. Oke, itu aja saya kira sekilas terkait dengan pelaksanaan UKIN, UP. Nanti akan ada arahan-arahan lebih lanjut Bapak Ibu untuk UP-nya, dan itu yang paling berperan di situ admin LPTK ya Pak Irwandi Yogo ya. Nanti yang akan mengarahkan Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran UP, dan selanjutnya ada tryout atau bagaimana, apakah sama dengan tahun lalu, kita belum dapat gambaran karena yang mengurus ganti ya, organisasinya ganti, jadi kita menunggu petunjuk lebih lanjut. Oke, baik, kalau ada yang mau bertanya silakan.
raise hand ya, raise hand kalau mau bertanya supaya saya bisa pantau. Silakan Ibu Roswita. Makasih Bu. Saya mau tanya untuk pengambilan gambar atau video pembelajaran, bolehkah di jadwalnya kita akan melakukan praktik pembelajaran itu di 12 dan 13? Bolehkah lebih cepat dari itu, misalnya di tanggal 8 atau tanggal 9, Bu? Itu tadi Bu, ada petunjuk tadi ya, video itu harus sesuai tanggalnya, tanggal yang sudah dijadwalkan ya. Jadi ada kan petunjuk dari yang saya presentasikan. Jadi sedapat mungkin di tanggal itu ya Bapak Ibu, di tanggal yang sudah diinfokan di WA grup Bapak Ibu, ada ya tanggal itu. Praktek ngajarnya 12 sampai 13 ya. Sebaiknya itu Bu. Apakah ada masalah di sini Bapak Ibu tanggal ini? Begini Bu, di sekolah saya di tanggal itu anak-anak sudah libur begitu, jadi saya memang harus ekstra lagi untuk mengumpulkan anak-anak. Ya. Itu yang menjadi kendala. Nah, sekarang Bu, biasa juga begitu Bu. Kalau yang bulan Desember udah sempat libur, kalau di Papua kan awal Desember tuh udah libur, padahal ujiannya nanti pertengahan Desember. Nah, itu tinggal Bapak Ibu berkomunikasi dengan orang tua, minta izin supaya anak-anaknya bisa datang pada hari yang Bapak Ibu sudah tentukan itu. Hari tanggal 12 apa tanggal 13 ya. Jadi bisa minta tolong kepada orang tua gitu Bu. Caranya seperti itu ya. Jadi sekarang jauh-jauh hari, minggu depan ya. Sekarang tanggal 7, ya berapa hari lagi bila perlu Bapak Ibu boleh bersurat ke orang tua, minta izin supaya anaknya datang ke sekolah pada saat tanggal 12 atau 13. Gitu Bu solusinya ya. Karena Ya, kalau saya izinkan boleh maju, tahu-tahu nanti ada masalah di penilaian karena tidak sesuai tanggalnya, nanti saya yang disalahkan Bu. Dan itu lebih repot lagi karena disuruh mengulang videonya kan lebih repot lagi ya. Atau sama sekali jadi tidak boleh digunakan videonya kan, jadi ibu lebih dirugikan ya kalau saya kasih arahan yang karena ya saya tahu Bapak Ibu sekarang masa anak-anak ujian dan udah mau libur ya, jadi sebaiknya begitu Bapak Ibu, karena kalau menurut saya tanggal 12 itu belum terlalu jauh dari libur anak-anak ya. Sekarang kan masih ujian ya Bapak Ibu. Ya. Ya masih ujian. Kan minggu depan nggak langsung bagi rapot ya, Bapak Tidak. Ibu kan butuh waktu ya. Jadi saya pikir bisa ya Bu, tinggal dikomunikasikan dengan orang tua, gitu ya. Oke, bisa Bu Roswita? bisa. Bu Betty boleh nanya lagi nggak Bu? Kalau misalnya Bu ya, kalau kita pada akhirnya mengumpulkan anak-anak, ada tidak ya, saya juga belum mencoba gitu, tapi ada beberapa pengalaman teman-teman yang mungkin itu mereka hanya mampu mengumpulkan anak-anak sampai 10 ke atas gitu Bu. Adakah batas maksimal anak-anak yang akan menerima pembelajaran kita Bu? Kalau batasnya nggak ada Bu, cuman kan Bapak Ibu sudah merancang pembelajaran yang harus ada diskusi kelompoknya. Nah, jadi dibuat selogis mungkin lah. Kalau misalnya 6 orang, gimana ya diskusi kelompok 6 orang, apa 3-3 cuma 2 kelompok, itu kan jadi kurang logis gitu ya. Jadi dikira-kira saja Bu, supaya di video itu kelihatan ada beberapa kelompok dan satu kelompok tuh isinya ya, kecuali Bapak Ibu pakai TPS ya, TPS cuma 2 satu kelompok, tapi kan nggak mungkin cuma 2 atau 3 kelompok gitu. Saya kira begini Bu ya, anak-anak itu kalau menurut saya sih ya, pengalaman saya, kalau kita minta tolong ya pasti dengan senang hati ya. Iya toh, apalagi orang tuanya. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan sangat didukung oleh orang tua. Kecuali udah terlanjur libur gitu Bu ya. Udah sempat. Tapi kan tanggal 12 itu belum libur ya Bapak Ibu ya? Belum. Apakah sudah bagi rapot tanggal 12? Belum, Bu.
Ya, belum. Jadi masih anak-anak masih ada, Bu. Nanti tanggal 15 baru terima rapot, Ibu. Iya. Ibu buat surat saja, ini kan baru tanggal 7. Besok tanggal 8 malam ini Ibu buat suratnya ke orang tua. Mohon pengertian tuh tanggal 12 anak-anak dikumpulkan di sekolah. Saya yakin orang tua pasti mengerti lah. Ya. Ibu di mana ngajarnya, Bu? Saya di Sumba Tengah, Bu. Hah? Sumba Tengah, NTT. Bu. Iya. Pasti orang tua akan paham lah, Bu. Iya. Gitu ya, Bu? Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Makasih, Bu Betty. Ya. Izin Bu Betty, present saya lagi error. Oke. Sesudah itu Ibu Yesika ya. Sesudah Pak Gunadi ya, Ibu Ya. Yesika Selamat. nanti. Oke, silakan Pak Malam. Gunadi. Ibu Malam. Betty ketemu lagi. Iya Bu Betty, saya waktu itu kan sudah ikuti UKIN, sudah lulus semua. Hanya UP-nya yang tidak lulus. Apakah saya harus mengikuti tahapan-tahapan yang Ibu paparkan tadi? UKIN-nya sudah lulus, Pak. Sudah Pak, Bu. Berarti retaker ya, Pak Yogo ya? Ya, retaker saya. UP ya. Suara Pak Yogo belum ada. Belum kedengaran, Yogo. Saya ingat saya yang lalu-lalu itu Pak, Bapak statusnya retaker UP. Iya, Jadi Bapak mendaftar sebagai retaker UP. retaker, iya. Ya, UKIN-nya yang penting Bapak sudah ada pengumuman UKIN lulus ya Pak? Ada, suratnya sudah saya share juga ke grup ini juga. Ya, Ke Pak Yogo berarti juga sudah terima. ya, berarti UP saja Pak. Bapak mengikuti UP saja. Itu saja ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, Pak. Silakan Ibu Yesika Rantung. Selamat malam, Bu. Izin, pertama saya matikan kamera karena jaringan saya tidak terlalu mendukung. Izin, Bu, yang mau saya tanyakan, apakah kami yang kalau misalnya anak-anak sudah libur ketika pelaksanaannya UKIN, kami bisa pindah sekolah, Bu, atau gimana? Soalnya waktu pelaksanaan PPG, sekolah saya kan memang tidak ada jaringan. Kemudian kan saya PPL-nya saya pindah sekolah. Nah, sekarang untuk pelaksanaannya UKIN, saya sudah coba ke sekolah tersebut, tapi sekolah tersebut di saat tanggal 12 itu sudah libur, Bu. Apakah nanti saya bisa pindah sekolah lagi atau gimana, Bu? Bisa, Bu, pindah sekolah. Nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Itu aja Ya. yang menjadi pertanyaan saya, Bu. Terima Ya. kasih. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Izin nih Bu, saya. Silakan, Pak Akbar. Ya Bu, izin untuk UKIN nih Bu, videonya itu masih menggunakan timestamp ya Bu ya, yang pakai waktu itu di sebelah kanan. Kemudian yang mau saya tanyakan Bu, kalau teman-teman saya yang kemarin yang sudah ujian duluan itu, saya lihat dia menggunakan ID card, ada ID cardnya. Itu ID cardnya didapat di mana Bu ya, kalau boleh tahu? Terima kasih Bu. Di laman pendaftaran itu ya, Pak Yogo ya, untuk kartu ujian. Suara tidak ada. Iya Pak, Izin menjawab Ibu Betty. Silakan. Baik, Pak Akbar. Saya juga tanya hal yang sama kepada teman-teman saya yang sudah berhasil ujian kemarin itu. Katanya ID card yang ada di saku mereka itu kartu mahasiswa yang mereka print lalu digantung di situ. Itu kartu mahasiswa kita saat mahasiswa PPG maksud saya. Ada Seperti filenya itu, nggak? Ibu. Ada filenya Pak? Bapak Tempo ada hari, sip? tidak, itu udah bagikan sama Pak Yogo kalau kami kemarin itu. Mungkin Pak juga tempo hari. Oh gitu. Iya. Ya, halo. Terima kasih Ibu Betty. Iya Ya, Pak. terima kasih Pak Tarsianus. Terdengar ya Bu suara saya Bu? Ya, terdengar, Ya, terdengar. Pak, terdengar, Pak. Pak Ya. Yogo. Kartu pada saat itu sudah saya bagikan. Kalau masih ada yang belum dapat, nanti saya kirimkan lagi. Begitu Pak Akbar. Iya, terima kasih Pak Yogo.
Soalnya Iya. kayaknya sudah tertimbun filenya. Ya, makasih Pak. Iya. Baik. Ya. Oke. Tadi Pak Gunadi tinggal UP kan Yogo ya? Iya benar Bu. Pak Gunadi tinggal UP. Jadi. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu, saya bertanya Bu. Oke, sesudah ini Pak Martin Tanan ya. Silakan Iya. Ibu Amelia. Iya. Armeli. Iya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya mau mengulang sedikit Bu. Apakah nanti RPP pembelajaran yang kita gunakan di UKIN itu adalah RPP pembelajaran di akhir semester atau boleh RPP yang sudah kita siapkan sebelum kita gagal UKIN begitu? Atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Yang penting bukan yang Bapak Ibu sudah buat waktu Bapak Ibu mengikuti PPG. Nah, itu sih arahannya seperti itu. Bu, Yang penting belum pernah izin- dibuat loh. Izin menyampaikan Bu bahwa RPP yang akan digunakan pada saat UKIN adalah RPP materi terakhir semester genap atau materi untuk awal semester ganjil. Ya, seperti itu Bu yang Oke. disampaikan panitia nasional. Ya, artinya Oke. kalau sudah selesai pernah diajarkan boleh diajar lagi gitu toh. Kan ini udah selesai semua. Iya, betul Bu. Iya. Baik, Bu, berarti Gitu ya. yang penting RPP yang tidak pernah diajarkan selama PPL begitu ya Bu ya? Ya, dan yang di akhir Bu, di akhir Di semester akhir. atau di awal semester ganjil. Iya, Baik, betul. ya, Bu. Ini sudah. Terima kasih Bu. Oke. Pak Martin Tanan, silakan Pak. Ya, mohon izin, terima kasih. Saya cuma bertanya ini, mungkin di luar dari yang kita bahas. Saya mau bertanya tentang terkait saya punya data kemarin itu di format A1 tidak sesuai dengan hasil pendaftaran. Itu ada solusinya kah atau bagaimana? Silakan Pak Yogo. Tapi Bapak sudah berhasil mendaftar? Sudah berhasil, tapi yang hasil daftarnya itu terbalik dengan tanggal lahir saya. Harusnya tanggal 6 bulan 7, tapi terbalik tanggal 7 bulan 6. Kalau data untuk pendaftaran UKM PPG itu pastinya menyesuaikan form A1 Pak. Jadi kalau Bapak download kemudian Bapak edit, nah itu sudah sudah ada perubahan. Jadi data untuk mendaftar UKM PPG data form A1. Jadi kalau sudah diedit atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya tidak masalah Pak. Form A1 itu yang harus digunakan. Tapi kalau memang ya, Pak. Mungkin di pusat ada perubahan, nah itu saya tidak tahu Pak. Tapi biasanya pendaftaran UKM PPG harus sesuai dengan form A1. Makanya selalu saya sampaikan bahwa form A1 harus selalu disimpan sampai lulus. Iya baru, Pak, tapi kemarin ya yang penting sudah selesai mendaftar Pak. Sekali. Gitu. Nah, data yang terakhir itu yang harus Bapak ingat, begitu. Data yang terakhir harus Bapak ingat. Oh iya Pak. Tapi, ya. Oke. Nanti tidak bermasalah apa ini terbit misalnya kalau saya lulus atau ini kalau lulus boleh diedit kembali Pak. Jadi edit data ya sesuai dengan berkas-berkas yang menjadi dasar, misalnya ijazah S1 itu menjadi dasar kebenaran datanya. Itu perubahan datanya hanya bisa dilakukan pada saat pencetakan sertifikat. Ya, jadi kami tidak bisa melakukannya sebelum pencetakan sertifikat. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak untuk petunjuknya. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan supaya tidak ragu-ragu mau ikut ujian? Silakan. Oke, mungkin Pak Yoko bisa kasih gambaran UP kah? Ya, UP ini saya coba ini ya Bu, share mungkin jadwal-jadwalnya ya Bu. Baik.
Baik, ini adalah jadwal UKIN. Nah, ini jadwal UP-nya. Sebentar, Bu. Ya. Terlihat semua Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Ya, ini adalah jadwal UP UKM PPG. Nah, yang harus diperhatikan ini untuk cetak kartu UP, ya, Bapak Ibu, cetak kartu UP. Ini Bapak Ibu harus cetak kembali. Misalnya saat ini sudah cetak, ya, Bapak Ibu kan, ya, sebagai bukti terdaftar Bapak Ibu sudah cetak. Tetapi nanti pada tanggal 15 sampai 18 Juni, ya, Bapak Ibu mohon cetak kembali. Ya, cetak formulir. Jadi buka halaman UKM PPG, kemudian Bapak Ibu cetak kembali. Nah, di sana nanti akan tertera di LPTK mana Bapak Ibu akan ujian dan kelompok WA grupnya. Kelompok WA grupnya. Nah, di sana Bapak kalau sudah ada itu, kemudian langsung Bapak Ibu bergabung dengan WA grupnya. Demikian Bapak Ibu. Kemudian instalasi mandiri. Instalasi mandiri atau laman ujian nanti, ya, laman ujiannya nanti Bapak Ibu bisa download dan install di tanggal 20 sampai 22 Juni. Karena pada saat ini belum muncul link download aplikasinya, ya. Aplikasi ujian ini belum muncul link downloadnya. Ya, jadi ini harus Bapak Ibu download kemudian install. Nah, di sini kadang ada kendala. Nah, di tanggal ini Bapak Ibu harus sudah bergabung dengan WA grupnya agar komunikasi untuk permasalahan instalasi ini bisa Bapak Ibu konsultasikan dengan WA grup tersebut, di dalam WA grup tersebut. Ya, kemudian uji coba ini wajib Bapak Ibu. Wajib semua harus ikut. Jika tidak ikut, ya, misalnya ada yang sesi pagi, dia terlambat, tidak bisa ikut sesi siang, Bapak Ibu. Oh, no. Ya, dan kemungkinan pada pelaksanaan UP-nya kemungkinan gugur. Nah, jadi ini penting pada saat uji coba ini, tanggal 23 Juni. Jadi ada yang sesi pagi, ada yang sesi siang, nanti dibagi-bagi Bapak Ibu, sesuai dengan kelompoknya. Jadi kelompok Bapak Ibu uji cobanya jam berapa, sesi berapa, jam berapa, itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus berada di jaringan, di tempat yang jaringan internetnya baik. Ya, jangan sampai Bapak Ibu terlena pada tanggal ini, misalnya ya Bapak Ibu harus mulai standby mulai tanggal 20. 20 harus sudah berada di tempat yang yang internetnya baik. Jadi pastikan pada tanggal 23 ini bisa ikut. Sehingga pada tanggal 24, 25 Juni Bapak Ibu bisa mengikuti ujian UP. Ya. Kemudian untuk UKIN Bapak Ibu briefing mahasiswa ini tanggal 7 Juni hari ini kita sudah melakukannya, sedang melakukannya. Kemudian mengisi portofolio tanggal 8 sampai 10 Juni. Jadi mulai besok sudah dibuka. Kemudian praktek pembelajarannya ini di tanggal 12 sampai 13 Juni. Ya, jadi timestamp-nya ini
harus hidup Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu membuat video pembelajarannya. Ya. Agar penilai pertama-tama pasti melihat timestamp-nya. Ini dibuatnya kapan. Nah, kemudian unggah link pembelajaran, link video pembelajarannya ini tanggal 14 sampai dengan 16 Juni. Jadi kalau tanggal 12 sudah selesai pembuatan videonya, tanggal 14 silakan unggah. Ya. Jadi tanggal 14 sudah mulai unggah. Jadi ada waktu edit ini 2 sampai 4 hari edit videonya. Jadi videonya dibuat 30 sampai 40 menit dari 2 JP. Ya. Dari 2 JP dibuat videonya berdurasi 30 sampai 40 menit. Nah, kemudian nanti penilaian UKIN ini tanggal 18 sampai 25 Juni. Nah, ini oleh penguji UKIN. Ya. Demikian. Ya. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Makasih Pak Yogo. Silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Mari silakan. Atau mungkin Pak Gunadi berbagi pengalaman, Pak. Bisa, Bu. Terima kasih waktu yang disediakan untuk saya. Selamat malam semua teman-teman. Malam, Pak. Malam Pak Gunadi. Malam Pak. Pengalaman saya untuk mungkin tahun yang lalu memang mudah tapi susah. Justru kita itu mengharapkan nanti gampang-gampang. Ternyata justru yang paling terakhir kita itu berebut dengan jaringan mungkin itu. Jadi kalau memang bisa segerakan, jangan ditunda-tunda, itu saja. Dan ingat yang untuk mengupload ke link itu susah sekali. Saya hampir 3 hari baru bisa masuk itu. Dan itu harus bayar, betul-betul bayar ke Google. Harus bayar 100 lagi. Tulis 100 lagi. Dan baru 3 kali baru bisa diterima itu video saya itu. Jadi hati-hati itu. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau memang waktunya segitu, kalau bisa jangan ditunda-tunda. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Gunadi. Ya, Bapak Ibu jangan tunda-tunda ya. Dan kalau bisa Bapak Ibu yang pertama, karena memang kan serentak seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaannya ini serentak seluruh Indonesia. Jadi kemungkinan untuk jaringan istilahnya antri begitu itu sangat dimungkinkan. Sehingga Bapak Ibu harus ya jangan tunda-tunda lah. Kalau jam 12 malam besoknya lewat 1 menit udah buka ya Bapak Ibu langsung upload aja apa yang perlu diupload gitu ya. Oke, silakan Pak Tarsianus. Baik, terima kasih Ibu Betty atas kesempatannya. Langsung saja Bu, saya mau bertanya kepada Bapak Yogo mengenai sistem atau prosedur untuk upload portofolio UKIN, karena sejauh ini apalagi kami yang first taker belum tahu bagaimana cara uploadnya begitu, atau melalui link apa atau melalui portal yang mana kami bisa upload portofolio UKIN, atau setidaknya mungkin Bapak Yogo ada simulasi sedikit mengenai upload portofolio UKIN. Itu saja Ibu, terima kasih. Oke, makasih. Silakan Pak Yogo. Baik, saya coba share lagi ya Bu. Ya, apakah Bapak Ibu sudah melihat apa yang saya share ini Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Ya. Baik. Nah, ini adalah tampilan dari laman untuk Bapak Ibu mengunggah
portofolio dan pembelajaran ya, baik video maupun RPP-nya. Nah, laman yang harus Bapak Ibu akses adalah http://ukin.ukmppg.id. Ya. Nah, di sana data yang dibutuhkan untuk login adalah nomor UKG dan nomor UKG ya Bapak Ibu. Untuk peserta nomor caretaker. Ya, ini sama, nomor UKG juga, nomor peserta PPG. Ya. Nah, kemudian itu laman untuk login. Jadi kalau Bapak Ibu ketikkan, ini di sini ada tampil peserta, ada tampil penguji. Tapi defaultnya akan terbuka peserta. Jadi Bapak Ibu langsung input saja nomor UKG Bapak Ibu dan tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahir di sini adalah tanggal lahir yang tercetak pada form A1. Ya, jadi data A1-nya Bapak Ibu harus berkas A1-nya, form A1-nya harus Bapak Ibu simpan. Nah, atau yang Bapak Ibu gunakan untuk daftar UKM PPG yang lalu. Ya. Jadi kalau ada tanggal lahirnya berbeda dengan tanggal lahir yang digunakan untuk daftar UKM PPG, jangan gunakan tanggal lahir sebenarnya, gunakan tanggal lahir yang digunakan untuk mendaftar UKM PPG. Ya. Kemudian, nah inilah tampilan halaman untuk unggah portofolio. Nah, pastikan Bapak Ibu nama yang tertera di sini adalah nama Bapak Ibu. Jadi selamat pagi atau selamat sore. Nah, ini nama Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ini nama orang lain. Ya. Nah, kemudian kalau tidak salah di sebelah kanan ini nanti ada untuk unggah fakta integritas. Ya. Jadi pertama-tama kita harus unggah fakta integritas. Ya, jadi nanti Bapak Ibu download formnya, kemudian unggah fakta integritas untuk UKIN ini. Ya. Nah, di dalam portofolio ini ada 6 komponen. 6 komponen, 4 komponen yang wajib ya Bapak Ibu. Yang wajib adalah ini kurang terlihat jelas atau saya perbesar ya Bapak Ibu? Ya Pak, terbesar. Jelas Pak Yogo. Ya. Nah, komponen yang pertama adalah kegiatan penelitian dan publikasi, refleksi diri. Ini yang wajib diisi. Ada ini ya. Ada tulisan wajib diisi. Kemudian ya. Kemudian ya, ada 4 ya. Kegiatan pencarian informasi baru, kemudian kegiatan menghasilkan inovasi dan kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Nah, jangan sampai ini kosong ya Bapak Ibu, 4 ini jangan sampai kosong. Kalau bisa salah satu saja, misalnya ini yang paling mudah adalah refleksi diri. Jadi Bapak Ibu buat refleksi diri yang pada saat itu mungkin belum dibuat. Ya. Jadi waktunya adalah waktu 3 tahun sebelum PPG. Ya. Jadi semua berkas yang diunggah di portofolio adalah berkas yang diunggah berkas yang diperoleh ya, karya yang dibuat sebelum Bapak Ibu masuk 3 tahun sebelum masuk PPG. Ya. Nah, yang paling mudah kemarin disampaikan bahwa itu adalah refleksi diri. Nah, refleksi diri Bapak Ibu bisa lihat nanti ya, refleksi diri nanti Bapak Ibu bisa lihat rubriknya ya. Bapak Ibu lihat rubriknya. Itu pedoman untuk membuat refleksi dirinya. Jadi pedoman dan apa hal-hal yang akan dinilai di sana. Nah, kemudian ini ya, ini untuk unggah fakta integritas ya Bapak Ibu.
Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah unggah fakta integritas. Jadi kita unggah filenya, kita klik dan drag, ya, klik dan drag di sini. Ya, kalau sudah, jadi sudah kembali, ya, jadi unggah fakta integritas hanya satu kali saja. Jadi begitu Bapak Ibu membuka satu komponen, misalnya ini adalah komponen penelitian dan publikasi. Begitu Bapak buka, Bapak Ibu diwajibkan mengunggah fakta integritasnya terlebih dahulu. Jadi bisa klik and drag, bisa ya. Jadi bisa juga unggah ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tentang ya, jadi ini hal yang pertama kali dilakukan. Bapak Ibu bisa di komponen refleksi diri, komponen lain, tetap langkah pertamanya adalah unggah fakta integritas. Nah, kemudian yang berikutnya mengisi deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Ya, deskripsinya di sini Bapak Ibu ketikkan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu mengunggah berkasnya. Mengunggah berkasnya dengan Bapak Ibu klik tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, setelah berkasnya terunggah, ya, tertulis di sini, ya, tercantum di sini nanti berkasnya, kemudian Bapak Ibu klik simpan. Oh ya, ini simpan ini untuk deskripsinya ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu setelah menuliskan deskripsinya, Bapak Ibu simpan. Ya. Nah, ini jadi dalam komponen kegiatan penelitian dan publikasi, di sana ada judul, ada penulis. Penulisnya bisa Bapak Ibu sendiri, bisa Bapak Ibu dengan tim. Kemudian jenisnya, kemudian tempat publikasinya, di jurnal apa, Bapak Ibu. Kemudian tahun terbit, edisi, volume. Ya, jadi jenisnya bisa jurnal internasional, jurnal nasional, Sinta 1 atau Sinta 2. Ya. Nah, kemudian lanjut lagi, ada penulis. Ya, Bapak Ibu penulis keberapa begitu? Ya. Oke. Nah, ini untuk unggah. Ya, ke bawah lagi ada kolom untuk mengunggah dokumennya. Ya. Nah, itu untuk yang penelitian. Nah, kemudian yang lain-lain sama langkahnya Bapak Ibu. Langkahnya sama. Nah, kemudian yang unggah berkas pembelajaran nanti ada di bagian bawah. Ya, misalnya saya contohkan di sini mohon maaf, saya ini dulu. Saya contohkan dulu Bapak Ibu. Sebentar, saya akan buka apa namanya, web untuk latihannya Bapak Ibu. Web untuk latihannya, untuk demonya. Iya, mohon maaf tadi saya tidak simpan untuk demo. Ya, sampai di sini Bapak Ibu bisa sambil tanya kalau ini misalnya ada yang kurang jelas. Ini sambil saya cari untuk ini. Untuk demonya. Iya.
Ya, saya coba tampilkan demonya. Nah, ini ya, ini contoh halaman demo, halaman UKIN ya, tapi ini hanya demo. Nah, saya coba login. Januari. Ya, ini seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Jadi di sini nama mahasiswa atau nama Bapak Ibu. Nah, kemudian yang di atas ini adalah portofolionya. Kemudian yang bagian bawah adalah pembelajaran. Ya, pembelajaran di sana ada RPP dan ada video pembelajaran. Nah, ini kita coba klik ya. Nah, coba klik. Di sini ada 2 tab. Ya, yang pertama adalah tab RPP, yang kedua adalah tab video pembelajaran. Nah, tab RPP untuk mengunggah RPP-nya. Ya, untuk mengunggah RPP-nya. Nah, ini nanti ya tanggal berapa nanti tanggal, tunggu ya Bapak Ibu, tanggal 12. Ya, 12-13 kah? Ya, unggah link pembelajaran 14. Ya. Tanggal 14 Bapak Ibu. 14 sampai 16. Ya, tanggal 14 sampai 16. Nah, di sana Bapak Ibu lengkapi dulu datanya ini, kemudian ya, saya kurang tahu ini link unggahnya di mana ini. Ya, nanti pasti ada link unggahnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya ini tidak bisa terisi nih. Dia ini. Oh, harus edit dulu Bapak Ibu. Nah, klik edit dulu ya. Kemudian nama sekolahnya. Nah, kemudian jenis berkasnya. Jenis berkasnya atau tautan ke Google. Ya. Kalau dokumen, nah ini ada fitur untuk mengunggah ya. Bapak Ibu klik. Tetapi kalau tautan di Google, Bapak Ibu simpan filenya di Google. Nah, ini Bapak Ibu bisa lampirkan linknya di sini. Copy paste linknya di sini ya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih. Nah, tapi kalau RPP biasanya dokumen file Bapak Ibu. Ya. Dokumen file. Nah, ini jangan sampai salah. Ini biasanya RPP belum final yang terunggah di sini. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan RPP yang final yang diunggah di sini. Nah, kemudian ke video pembelajaran. Video pembelajaran sama Bapak Ibu, kita pilih edit dulu. Ya, kita klik tabnya, kemudian kita edit. Nah, kita edit. Nah, kemudian kita isi semua. Nah, ini bisa tautan YouTube, bisa. Oh, ternyata ini tautan YouTube, Bapak Ibu. Nah, tautan YouTube. Nah, ini bisa, di sini ada keterangan tautan berkas dari YouTube atau Google Drive. Nah, kalau Google Drive, ya Bapak Ibu, kalau video yang Bapak Ibu unggah ke Google Drive, pastikan bahwa file tersebut dapat diakses oleh setiap orang. Ya, jangan biasa defaultnya file-file di dalam Google Drive itu terbatas. Ya, jadi Bapak Ibu ubah dulu filenya bisa diakses oleh semua orang. Nah, kemudian kalau YouTube, Bapak Ibu tidak perlu memasukkan istilahnya musik-musik pengiring ya Bapak Ibu. Kadang musik-musik ini dia merupakan terdeteksi sebagai plagiasi oleh YouTube.
Nah, jika Bapak Ibu memasukkan musik, ya, dan terdeteksi plagiasi oleh YouTube, maka video pembelajaran Bapak Ibu akan diblokir oleh YouTube. Demikian Bapak Ibu. Jadi lebih baik tanpa tanpa suara-suara yang dari musik-musik yang yang ada di internet, ya. Jadi lebih baik suara real, ya, suara real dari Bapak Ibu sendiri, ya. Baik, kalau sudah disimpan, sudah terisi semua, jangan sampai tertukar ya Bapak Ibu. Ada beberapa yang tertukar, akhirnya tidak bisa dinilai. Jadi yang yang di video isinya adalah RPP, ya. Di sini kan hanya menautkan tautan YouTube, tetapi yang dimasukkan ini adalah tautan Google Drive dari RPP, ya. Jadi ini terbolak-balik dengan RPP-nya, ya. Oke, jangan sampai terbolak-balik. Demikian Bapak Ibu. Nah, inilah tampilan dari real dari aplikasi UKIN. Ya, kita misalnya buka ini, buka refleksi diri ya Bapak Ibu. Nah, saya klik refleksi diri. Nah, ini ada rubriknya. Nah, di bawah ini kita lihat ya. Ya, sebelum kita ke rubrik, di bawah ini kita lihat ini ada klik and drag file fakta integritas. Ya, ini salah satu kali saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu setiap komponen kita unggah lagi. Cukup sekali kita unggah. Misalnya kita pertama buka adalah refleksi diri, cukup di refleksi diri kita unggah. Ya. Nah, setelah itu nanti di bagian bawah ada deskripsi dan kita mengunggah filenya. Ya. Mengunggah filenya di sini. Ya. Jadi misalnya ini saya klik tambah. Nah, ini deskripsinya belum diisi, dia tidak akan terbuka Bapak Ibu. Jadi deskripsinya, ya misalnya ini saya kopikan saja. Ya, kita misalnya simpan. Ya, kita tambah. Nah, ini fakta integritas belum diunggah Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak bisa melanjutkan. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah fakta integritas, tapi ini cukup satu kali. Ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Nah, kemudian kita lihat rubriknya. Jadi mulai besok Bapak Ibu bisa lihat rubriknya. Ternyata ini tidak terbuka ya. Kita mungkin ya. Jadi kalau tidak terbuka ini Bapak Ibu close saja dulu. Nah, kita coba cek komponen lain. Jadi di rubrik ini komponen-komponen yang akan dinilai itu menjadi panduannya Bapak Ibu. Nah, misalnya di kegiatan penelitian publikasi, nah, kita lihat rubriknya. Oh, ternyata rubriknya tidak tampil Bapak Ibu. Oh ya, ini ada tampil Bapak Ibu. Ya, ini rubriknya. Jadi publikasinya di jurnal internasional atau bukan, ya. Jadi jenisnya tadi publikasi di jurnal internasional atau di jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2, ya, atau jurnal yang ada ISSN-nya atau jurnal nasional biasa, ya. Jadi ini rubrik-rubriknya, Bapak Ibu lihat. Nah, kemudian kalau sudah, pada saat mengisi Bapak Ibu menyesuaikan. Ya, kalau sudah selesai buka rubriknya Bapak Ibu close. Nah, kayaknya skornya itu by system ya Yogo. Skornya? Ya, itu by system langsung. Iya Bu, betul Bu. Ya. Jadi kalau kita pilih dia jurnal
internasional, ya skornya langsung 3, Bu. Iya. Artinya Nah, bukan mahasiswa yang isi skornya. Iya. Ya, Jadi sistemnya. ya sistemnya yang menentukan. Jadi pada saat pilih jenisnya itu nanti sistem langsung menentukan. Kalau dia jurnal nasional biasa, ya 1,5, gitu Bu. Ya. Atau cuma ya kalau cuma laporan penelitian, nah ini 1 yang diseminarkan di sekolah, gitu Bu. Jadi nanti bisa dipilih. Jadi pilihannya ini yang menentukan skornya. Nah kemudian nanti penguji kan dia mengklarifikasi. Kalau misalnya di jurnal nasional, apakah benar di Sinta 1, 2, Sinta 1 dan 2? Nah, kalau benar berarti skornya memang 2,5. Begitu, Bu? Iya. Iya. Oke. Ini saya close. Ya. Demikian, Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi. Oke, makasih Pak Yogo. Baik, Bapak Ibu, kalau masih ada bertanya, ini ada dari Ibu Yohanista Buran. Silakan, Bu. Halo, Ibu Yohanista, ada? Form fakta integritas sepertinya ada di sistem, Pak. Kalau Ibu Yohanista belum, silakan. Ini Vivo P2207, silakan. Ya. Selamat sore, Ibu. Ya, silakan, Bu. Ya. Ibu mau bertanya, kalau di video pembelajaran, apa diharuskan pakai infokus kah tidak ya, Bu? Ya, itu tergantung Ibu. Kalau mau nilainya bagus, pakai. Kalau enggak, ya enggak apa-apa gitu. Oh. Itu kan bagian dari penilaian, Bu. Oh, baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Mari, Ibu Yohanisa ada? Halo Bu Betty. Ya, silakan Bu. Begini Bu, saya cuma mau tanya, untuk file RPP yang diunggah, apakah dalam bentuk Word atau PDF Bu? Makasih. PDF Bu? Oh iya, oke Bu, terima kasih. Ya. Mari silakan. Ibu Nur Hikmah HC, silakan Bu. Baik, makasih Bu. Izin mau bertanya untuk video pembelajaran. Nanti misalnya kita mengadakan secara daring, untuk time spend-nya itu bisa pakai time spend di Zoom ya Bu? Maksudnya time spend di Zoom gimana ya Bu? Maksudnya kan kalau di Zoom kita kan bisa buat pengaturan untuk tanggal dan waktunya ada muncul Bu. Di Zoom-nya? Di rekaman Zoom-nya? Ya, misalnya saya ini Bu, pembelajarannya secara daring dengan anak-anak. Kan kalau di Zoom kita bisa buat pengaturan untuk memunculkan waktu, tanggal, dan waktu ketika kita melakukan Zoom, Bu. Ya bisa Bu, tanpa Ibu atur juga otomatis ada itu. Ya berarti nanti kalau misalnya saya pakai secara daring itu langsung saja ya Bu, di-upload. Iya. Dan sesudah itu Bu. Ibu jangan lupa ini ya, diedit ya Bu. Ya betul Bu. Ya. Ya. Oke, makasih Bu. Ya, sama Bu. Ada lagi, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Ya, pertanyaan di chat ini terkait fakta integritas, itu ada di sistem ya Pak, bisa di-download ya? Ada saya share Bu di grup. Oh ya. Ya. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang lain?
Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa tetap berkomunikasi dengan teman-teman kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas sesudah pertemuan ini. Dan yang paling penting untuk UP-nya nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk kembali ke webnya UKM PPG dan melihat waktu-waktu yang sudah ditentukan ya. Jangan sampai lupa untuk masuk di WA group yang akan dibentuk oleh panitia pusat ya. Bapak Ibu masuk di sana, nanti arahan untuk UP selanjutnya ada di WA group itu. Jadi dipastikan tidak ini ya, tidak Bapak Ibu tidak lupa itu. Oke, ini ada satu pertanyaan, mungkin Pak Yogo bisa jawab kah? Untuk tempat uji coba dengan UP boleh beda tempat enggak? Iya, yang penting syarat-syaratnya memenuhi, Bu. Ya, syarat-syaratnya memenuhi. Ya, jadi syaratnya maksudnya mana Pak Yogo? ya sebentar Bu, saya ini syarat-syaratnya. Ini Bu, saya share ini Bu, share screen lagi. Ya, jadi syaratnya tempatnya ini harus sendiri di dalam ruangan atau di luar ruangan, tidak boleh ada orang lain. Ya, syarat pertamanya seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya domisili di Ambon ya. Jadi ini apa namanya? Boleh ya. Jadi yang penting walaupun di luar ruangan, yang penting baterainya tahan. Ya. Jadi yang utama memang supply powernya ini harus, listriknya ini harus siap. Jadi memang lebih baik Bapak Ibu di dalam ruangan daripada di luar seperti ini, tidak sampai 3 jam laptopnya maupun HP-nya ini mati. Ya. Jadi ini adalah contoh posisinya. Posisi Bapak Ibu menghadap laptop dan kamera HP yang digunakan untuk zoom ya, kamera HP yang digunakan untuk zoom atau kamera pengawas ya. Kamera pengawas dan aplikasi yang digunakan adalah zoom ya. Ini harus berada di samping. Jadi bisa sorot keseluruhan. Ya. Nah, ini ada ya. Nah, ini ada kecurangan-kecurangan Bapak Ibu yang dilakukan. Hal ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai terjadi pada Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua ada kabel. Ya, ada kabel keluar. Ini dicurigai ada sambungan keluar ya. Sambungan keluar. Jadi yang di luar bisa apa namanya? Diduga bisa membuka halaman ujian juga. Ya. Jadi istilahnya 2 monitor. Ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian berikutnya. Nah, ini melalui jendela. Ini juga. Nah, makanya kamera pengawas atau HP yang digunakan sebagai kamera pengawas ini pertama-tama akan apa namanya? Kita harus nanti pengawas akan meminta ya Bapak Ibu. Pengawas akan meminta Bapak Ibu memutar, jadi menyorot seluruh isi ruangan. Nah, seperti ini tidak disangka ternyata terlihat oleh kamera pengawas ini Bapak Ibu. Nah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi
yang harus kita siapkan, ya, yang harus kita siapkan pertama-tama adalah laptopnya sudah terinstall dengan aplikasi UP dan baterainya mencukupi atau tersambung dengan listrik. Kemudian HP-nya juga demikian. HP yang digunakan sebagai kamera pengawas itu harus sudah terinstall aplikasi Zoom dan kalau bisa tersambung juga dengan kabel powernya, dengan adaptornya, ya, sambil dicas, ya. Nah, kemudian yang berikutnya pulsa, ya, Bapak Ibu lebih baik gunakan pulsa, sedia pulsa di HP minimal 10 giga. 10 giga itu minimal di HP. Jadi nanti Bapak Ibu tethering atau hotspot dari HP. Sumber internetnya hotspot dari HP. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, dalam 3 jam itu Bapak Ibu harus dalam kondisi yang baik. Artinya tidak boleh keluar masuk, tidak boleh ada orang yang masuk juga. Jadi mohon maaf kalau buang air, itu juga tidak diperkenankan, ya. Jadi Bapak Ibu harus dalam kondisi fit, semua pagi itu sudah, ya, badannya sudah siap, jiwa raganya sudah siap untuk mengikuti ujian. Demikian Bapak Ibu. Pak Yogo, yang terakhir tadi, slide yang terakhir terkait dengan penipuan mungkin ditekankan juga kah? Oh, iya Bu. Ya, karena banyak korban juga. Bagian kedua, ketiga ini. Yang ini ya Bu, penipuan mengatasnamakan pengawas. Iya, sama bisa membantu untuk meluluskan begitu. Iya. Nah, jadi ini awalnya peserta panik ya Bapak Ibu. Peserta ini secara mental menghadapi ujian ini panik. Akhirnya mudah percaya ada yang bisa bantu. Nah ini dan malah ada yang mengatasnamakan sebagai pengawas. Jadi melalui WA tiba-tiba muncul melalui WA mengatasnamakan pengawas. Ya, kita ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Contoh-contoh nah ini jasa-jasa ini, ya, jasa-jasa seperti ini ada juga. Kemudian jasa-jasa pembuatan portofolio. Nah, ini ada oknum mengaku sebagai pengawas di WA. Ya, ini tidak jelas ya Bapak Ibu. Tidak jelas. Nah, tapi nah ini takutnya Bapak Ibu dibujuk untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar ketentuan pada saat mengikuti ujian, atau membujuk Bapak Ibu tidak usah ikut, tidak perlu mengikuti tes UP, ya, uji coba UP, ya, membujuk Bapak Ibu tidak perlu mengikuti uji coba UP dan memastikan akan bisa ikut UP, seperti itu. Ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu bagaimanapun keadaannya harus diusahakan mengikuti uji coba UP agar Bapak Ibu lancar pada saat mengikuti UP. Ya, kemudian nah ini. Jadi penipu juga
ya menggunakan teknologi, dia mengambil profil pengawas, diambil untuk meyakinkan, ya. Jadi ini contoh-contoh ya, kemudian menyediakan nomor rekeningnya seperti ini. Jadi minta Bapak Ibu untuk transfer, meyakinkan dia sebagai pengawas dan menjamin kelulusannya. Padahal yang menentukan itu adalah pusat, ya, penentu kelulusannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, makasih Pak Yogo. Jadi Bapak Ibu, apapun dalil yang mereka penipu-penipu itu bujuk Bapak Ibu, jangan terbujuk ya. Karena itu nggak ada benarnya. Bapak Ibu 100% kelulusan Bapak Ibu ditentukan dari pusat. Dan tidak ada yang ini ya bisa menjembatani Bapak Ibu untuk bisa lulus. Kecuali Bapak Ibu sendiri berusaha untuk lulus ya, mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga Bapak Ibu bisa satu kali, terutama UP ya, UP yang ada beberapa yang dari tahun ke tahun gagal ya. Nah itu Bapak Ibu bisa persiapkan dengan baik dan juga jangan lupa jaga kesehatan supaya Bapak Ibu bisa menyelesaikan seluruh rangkaian UKM PPG ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, terima kasih Pak Yogo, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Kami berharap Bapak Ibu bisa menyelesaikan, bisa mengikuti seluruh ujian yang ada, dan bisa langsung lulus satu kali aja ya, supaya Bapak Ibu langsung mendapat predikat guru profesional. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Selamat ujian Bapak Ibu. Jangan lupa berdoa sebelum memulai segala sesuatu ya. Baik, kita akhiri kegiatan kita sore hari ini. Untuk mengakhirinya kita tutup dengan doa. Saya mohon kesediaan Ibu Orpa Kik. Halo Bu Orpa. Mari Bu pimpin kita dalam doa untuk menutup kegiatan ini. Ya, baik. Baik, terima kasih. Mari kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan. Izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu terhadap kami semua Tuhan. Hingga saat ini Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami juga bersyukur Engkau boleh menuntun kami untuk pertemuan pada jam saat ini hingga selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk selanjutnya Tuhan kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa yang ada di sorga, ini doa, ini ucapan syukur kami. Karena hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Orpa. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, selamat menempuh ujian. Doa kami, Bapak Ibu bisa lulus semuanya satu kali ujian ya. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Yogo. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.